Dewa Obat Terkuat, Bab 447. Dia membuka mulutnya dan melambaikan tangannya, lupakan, itu semua tidak masuk akal, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Dia mengambil cangkir teh. Aku sudah lama tidak ke sini. Aku kebetulan lewat dan ingin minum teh bersamamu. Ngomong-ngomong, aku ingin mengucapkan selamat padamu. Ketika Chen Yu mendengar ini, dia menjadi tidak senang. Tuan Su, apa yang Anda bicarakan? Anda meremehkan saya. Dia menambahkan teh ke Su Liang dan berkata, apakah menurutmu aku, Chen Yu, hanyalah seorang pria kecil yang tidak dapat membantumu dan kamu merasa tidak menyukai kemampuanku? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Su Liang tampak cemas, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa Chen Yu ingin menyelamatkan mukanya. Sekarang dia memiliki kekuatan dan status yang lebih tinggi di lingkaran bawah tanah, dia suka orang lain memujinya dan menganggap dia kuat. Bagaimana saya bisa mendengar bahwa saya takut mengganggunya? Sejujurnya, Chen Yu mengangkat bibirnya dengan sedikit rasa bangga, menunjuk ke langit, dan menggambar lingkaran lain. Tahukah kamu apa nama keluarga seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai sekarang? Su Liang menggelengkan kepalanya, dengan sengaja menunjukkan ekspresi rasa ingin tahu dan ketakutan. Nama keluarga, nama belakangnya adalah Chen, kata Chen Yu keras, nadanya penuh arogansi. Su Liang membuat ekspresi terkejut yang kooperatif, yang berubah menjadi kejutan, diikuti dengan sedikit rasa kagum. Perubahan ekspresi wajahnya tepat dan Chen Yu dapat melihatnya dengan jelas. Ini adalah reaksi yang ingin dia lihat. Sangat kuat, jakun Su Liang tergelincir, kalau begitu, aku datang kepadamu seperti ini hari ini, apakah aku? Sedikit tiba-tiba, melihatnya tampak sedikit malu dan bingung, Chen Yu merasa sangat puas dan tidak bisa menahan tawa. Tuan Su, Anda serius? Apa hubungan antara kamu dan aku? Kamu tidak membenciku ketika kita merokok. Apakah aku, Chen Yu, orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu? Chen Yu berkata, jadi menurutku, jika kamu memiliki masalah, katakan saja padaku secara langsung dan aku dapat membantumu menyelesaikannya. Dia menepuk dadanya, penuh percaya diri. Sekarang di seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai, siapa yang tidak bisa memperlihatkan diri mereka sendiri? Sekalipun Anda tidak harus memberikan muka pada diri sendiri, Anda tetap harus memberikan muka kepada keluarga Chen, bukan? Siapa yang tidak tahu bahwa setelah lingkaran bawah tanah Shanghai dibersihkan, semua orang besar menghilang dan digantikan oleh keluarga Chen. Siapapun yang berani tidak menaati keluarga Chen sedang mencari kematian. Chen Yu sekarang mengandalkan hubungannya dengan keluarga Chen untuk bisa bergerak di lingkaran bawah tanah, dan tidak ada yang berani mengatakan tidak padanya. Lalu aku mengatakannya, Su Liang bertanya dengan hati-hati. Menjelaskan, Chen Yu melambaikan tangannya dengan bangga. Sebenarnya bukan masalah besar, hanya saja perusahaan saya sedang ada masalah sekarang. Ada perusahaan dari luar kota yang masuk dan bersaing langsung dengan saya. Perusahaan itu mengandalkan kekayaan dan kekayaannya dan memukul saya dengan keras. Dia menghela nafas, dengan ekspresi keengganan di wajahnya, jika ini terus berlanjut, perusahaanku akan bangkrut. Saya pergi memohon kepada orang-orang agar membiarkan saya hidup, tetapi menurut Anda apa yang mereka katakan? Bagaimana mengatakan? Katanya kalau menginjakku sampai mati, itu seperti menginjak semut sampai mati. Siapa yang menginjak semut sampai mati dan tetap meminta maaf kepada semut? Sangat gila, Chen Yu menatap, ini lebih gila dariku. Tidak ada anggota keluarga Chen-ku yang berbicara seperti ini. Mereka pikir mereka ini siapa? Beraninya perusahaan asing begitu sombong di Shanghai. Dia menatap Su Liang, kamu tidak memberitahunya bahwa kamu memiliki saudara laki-laki bernama Chen Yu. Su Liang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir aku akan menimbulkan masalah bagimu, jadi mengapa aku berani? Orang-orang itu sangat berkuasa, dan tampaknya mereka tidak mudah untuk dihadapi. Tidak masalah jika perusahaan saya bangkrut. Jika itu berdampak pada Anda, bagaimana saya mampu membelinya? Kentut, Chen Yu menamparkan meja, mereka juga pasti memiliki kemampuan ini. Dia mencibir. Ini pertama kalinya dia mendengar bahwa dia takut terlibat di Shanghai ini, apa yang dia takuti sekarang. Terlebih lagi, ada perusahaan dari luar kota yang datang ke Shanghai untuk bertindak arogan. Pernahkah Anda bertanya kepada seseorang dari keluarga Chen? Di depan keluarga Chen, tidak peduli bagaimana Anda berperilaku di luar, ketika Anda sampai di Shanghai, Anda akan digulung oleh saya jika itu naga, dan Anda akan berbaring untuk saya jika itu harimau. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Chen Yu melambaikan tangannya, tidak memberi kesempatan pada Su Liang untuk berbicara. Saya tidak hanya mencoba membantu Anda, tetapi saya ingin mempertahankan status dan martabat keluarga Chen saya. Saya harus memberikan sedikit peringatan kepada orang luar itu, beritahu mereka bahwa di Shanghai, orang yang paling dihormati adalah nama keluarga. Su Liang membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu,
seolah-olah dia tidak ingin Chen Yu membela dirinya, agar tidak melibatkannya, tetapi Chen Yu tidak membiarkan dia mengatakan apapun kesepakatan. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada saudaraku dulu. Su Liang menghela nafas dan mengambil cangkir teh dengan kedua tangannya. Saudaraku, aku akan memberimu minuman dengan teh, bukan anggur. Chen Yu mengambil cangkir teh dan mereka berdua menyentuhnya dengan lembut. Melihat Su Liang berubah dari sebelumnya bebas dan tidak terkendali, menjadi melihat dirinya sendiri hari ini, dia sudah sedikit tunduk dan bahkan sedikit terkendali. Dalam 3 hari, aku akan membuat mereka menghilang dari Shanghai. Chen Yu mengatakannya dengan ringan. Kalau begitu aku akan menyiapkan makanan dan anggur dan menunggu adikku. Su Liang tidak tinggal lama, dan berdiri untuk pergi setelah mengucapkan beberapa kata sopan. Dia tahu bahwa setelah masalah ini selesai, dia tidak akan bisa memberikan manfaat yang lebih sedikit. Saluran telepon Chen Yu akan menjadi kontak jangka panjang masa depan. Dia bahkan tidak menyangka Chen Yu begitu sukses sekarang, dan keluarga Chen tiba-tiba menjadi terkenal. Jika dia bisa menyamai latar belakang ini, apa yang harus dia takuti di masa depan? Raja neraka itu mudah disembunyikan, tapi anak itu sulit untuk dihadapi. Apa gunanya latar belakang Ye di lingkaran atas tanah? Orang-orang di lingkaran bawah tanah tidak pernah punya batas. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu bisa menyiksa mereka sampai mati. Su Liang merasa bangga, merasakan batu yang menghalangi hatinya tiba-tiba terlepas, dan suasana hatinya lancar. Dia sedang menunggu sekarang, menunggu orang-orang seperti Li Qi menghilang dari Shanghai. Tunggu sampai Tuan Ye tidak berani memasuki Shanghai lagi dan keluar dari pasar ini sepenuhnya. Tapi bagaimana dia tahu bahwa alih-alih menghilang dari pasar Shanghai, keluarga Ye akan berinvestasi lebih banyak di sini. Lin Yi ada di sini. Dia tidak ingin datang ke sini sepagi ini, tapi Ye Xihan datang ke sini untuk magang. Ye Qianshui masih sedikit khawatir. Selain itu, perluasan pasar Ye bukanlah masalah sepele, tahu bahwa ini akan menjadi lebih kuat. Seorang wanita tidak ingin melakukan kesalahan. Di hotel, Li Qi dan yang lainnya berdiri berbaris, seolah-olah mereka adalah pasukan yang sedang menjalani pemeriksaan. Laporan pekerjaanku sudah selesai, tolong beri instruksi. Setelah Li Qi selesai berbicara, dia memberitahu Lin Yi semua informasi yang dia kumpulkan dalam 2 hari terakhir. Bagus. Lin Yi mengangguk, untuk dapat mengaturnya sejauh ini dalam 2 hari, Tuan Ye benar. Anda memiliki 2 kuas. Setelah dipuji oleh Lin Yi, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan rahasia mereka. Namun, ini tidak cukup. Lin Yi melambaikan tangannya, bakat yang dibutuhkan departemen kami bersifat eklektik dan tidak mengharuskan Anda mengikuti aturan. Selama Anda dapat menyelesaikan tugas dan caranya tidak ilegal atau kriminal, saya mendukungnya. Menurutku, efisiensimu terlalu lambat. Bab 448. Terlalu lambat. Li Qi dan yang lainnya mengangkat kepala. Lin Yigang baru saja memuji mereka. Mereka belum terlalu gembira, tetapi dalam sekejap mereka dikritik. Mereka mengira efisiensinya bagus. Ketika Lin Yi datang, mereka mengira Lin Yi pasti akan memuji mereka. Namun, tidak ada seorang pun yang tidak yakin, dan mereka semua berdiri di sana dengan patuh, tidak berani mengajukan satu pertanyaan pun. Kekuatan Lin Yi telah ditunjukkan berkali-kali, dan efisiensinya lebih tinggi dari siapapun. Apapun masalahnya, selama masalah itu sampai ke tangan Lin Yi, masalah itu akan terselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, mereka sangat terkesan dengan kekuatan Lin Yi. Apakah ada orang yang tidak yakin? Lin Yi melihat sekeliling dan bertanya. Tidak, semua orang berteriak serempak. Sangat bagus. Lin Yi mengangguk, Shanghai adalah kesempatan pelatihan yang bagus. Kamu telah tumbuh besar di sini. Kemanapun kamu pergi di masa depan, kamu akan mampu berdiri sendiri. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dia mengangkat 2 jari dan menunjuk ke matanya. Aku akan selalu mengawasimu dan memberimu dukungan. Kesempatan ini hanya sekali dalam hidupmu. Apa kamu mengerti? Jernih. Li Qi dan yang lainnya sangat bersemangat. Pergi bekerja. Lin Yi melambaikan tangannya, dan Li Qi serta yang lainnya segera bubar dan melanjutkan urusan mereka. Melihat momentum Lin Yi, Ye Xihan yang duduk di samping, bersandar di sofa dan melakukan pemotongan tanpa menganggapnya serius sama sekali. Kamu mempunyai temperamen kepemimpinan yang baik. Dia berkata dengan sengaja, apakah kamu di sini bersamaku untuk magang, atau kamu di sini untuk menangani pekerjaan? Apakah ada konflik? Lin Yi duduk di seberangnya dan melempar bantal, jika bukan karena kekhawatiran kakakmu, aku tidak akan peduli padamu. Apakah aku ingin kamu mengurusnya? Ye Xihan melempar bantal itu lagi dan berkata dengan keras, apa yang bisa terjadi pada orang besar sepertiku? Ini adalah Shanghai, kota yang beradab. Lin Yi terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia tidak tahu apakah Shanghai adalah kota yang beradab.
Dia hanya tahu bahwa betapapun bagusnya lingkungannya, masih akan ada orang-orang sampah. Jika ini terjadi, konsekuensinya akan sangat serius. Lin Yi tidak ingin Ye Xihan mendapat kesempatan untuk disakiti. Dia tidak percaya pada hal-hal yang menghibur seperti keajaiban. Dia bangkit dan berjalan untuk menanyakan. Chen Gang akan segera datang. Dia tidak bisa mengikuti Ye Xihan sepanjang waktu. Seng Hai meminta Chen Gang membuat beberapa pengaturan untuk memastikan keselamatan Ye Xihan. Melihat penampilan diktator Lin Yi, Ye Xihan mendengus, tapi merasa sedikit bangga di hatinya. Wanita mana yang tidak menyukai perasaan dilindungi? Yang terbaik adalah selalu siap dihubungi. Jika Anda memiliki masalah kapan saja, seseorang akan segera membantu Anda menyelesaikannya. Di aula, Lin Yi sedang duduk di sana membuat teh, sementara Chen Gang tampak santai. Setelah beberapa lama tidak bertemu, seluruh temperamen Chen Gang telah banyak berubah. Mengontrol seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Chen Gang telah membuktikan bahwa dia setidaknya kompeten. Dia juga berjalan di atas es tipis dan tidak berani mengendur. Bagaimanapun, dialah yang telah melihat kekuatan Lin Yi dengan matanya sendiri. Saya telah meminta orang-orang untuk menyebarkan semua foto nona muda kedua. Saya meminta bawahan saya untuk tetap membuka mata dan tidak menyinggung nona muda kedua. Tuan Lin yakinlah. Chen Gang tersenyum dan berkata, jika aku punya anak perempuan, aku pasti akan mencintainya seperti ini. Lupakan saja, jika putriku memiliki temperamen seperti ini, cepat atau lambat dia akan marah sampai mati. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Oh, ngomong-ngomong, saya membawakan beberapa hadiah untuk nyonya kedua. Chen Gang berdiri dan berkata, Tuan Lin, tunggu sebentar. Saya akan mengirimkannya ke wanita kedua dulu. Pada saat yang sama, di lantai bawah hotel, sebuah Mercedes-Benz S450 hitam baru diparkir di depan pintu, diikuti oleh beberapa van. Chen Yu duduk di barisan belakang dengan menyilangkan kaki dan menyalakan rokok untuk membuat dirinya terlihat lebih mengesankan. Tuan Su berkata bahwa orang-orang itu tinggal di lantai paling atas hotel ini. Bawahannya berkata, beberapa kamar telah diambil alih oleh mereka. Mereka benar-benar kaya. Chen Yu mencibir, dalam masyarakat ini, apa gunanya punya uang? Kamu harus kuat loh. Dia keluar dari mobil, memegang sebatang rokok di antara jari-jarinya, dan dengan sedikit lambaian tangannya, lebih dari selusin orang segera bergegas keluar dari van dan langsung menuju ke hotel. Tuan, siapa yang Anda cari? Tolong. Sebelum penjaga keamanan di pintu menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar ke samping. Aku tidak membuat masalah apapun untukmu, jadi jangan membuat masalah apapun. Sedikit rasa dingin muncul di sudut mulut Chen Yu. Dia suka melihat mata ketakutan orang lain. Saat dia sedang merokok, anak buahnya membuka jalan di kedua sisi dan mengantarnya ke dalam lift. Baru kemudian yang lain mengikuti, langsung menuju lantai paling atas. Ding dong, pintu lift terbuka, dan Chen Yu keluar lebih dulu, dijaga oleh anak buahnya di kedua sisi, dan bergegas menuju kamar. Dong dong dong, Chen Yu mengetuk pintu, tetapi tanpa menunggu jawaban, dia mengulurkan tangannya dan memutarnya. Pintunya tidak terkunci, dan dia langsung mendorongnya masuk. Lin Yi yang sedang duduk di sana tidak menyangka ada orang yang berani langsung masuk ke kamarnya dan melihat ke atas. Pintu yang salah, tapi kamar di lantai atas semuanya sudah dipesan oleh mereka, jadi yang lain mungkin harus pergi ke lantai yang salah. Apakah anggota keluarga Ye tinggal di sini? Chen Yu bertanya. Melihat Lin Yi mengangguk, dia tersenyum ringan, kalau begitu kamu benar, kamulah yang aku cari. Begitu dia melambaikan tangannya, anak buahnya segera menutup pintu. Ada bekas keganasan di wajah lebih dari selusin orang, dan suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi berbeda. Mencari kami, wajah Lin Yi tenang dan dia masih minum teh dengan tenang. Siapa kamu? Saya. Chen Yu melihat Lin Yi masih bisa minum teh dengan begitu tenang. Tampaknya anggota keluarga Ye ini memang sedikit percaya diri. Melihatnya, dia bahkan tidak sedikit pun gugup atau takut. Oh, aku hampir lupa, kamu dari luar kota, jadi wajar saja jika kamu tidak mengenalku. Chen Yu berjalan ke seberang Lin Yi, duduk, mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan bangga, perkenalkan dirimu. Nama keluargaku adalah Chen. Tahukah kamu keluarga siapa Shanghai ini yang berada di lingkaran bawah tanah sekarang? Dia menatap Lin Yi, berharap mendengar jawaban yang ingin dia dengar dari Lin Yi. Bukankah itu dari keluarga Chenmu? Lin Yi menunjukkan ekspresi terkejut dan meletakkan cangkir teh di tangannya. Sepertinya kamu tidak bodoh, kamu masih tahu bagaimana menanyakan hal-hal ini. Chen Yu berkata, apakah kamu tahu siapa saya sekarang? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Kapan lingkaran bawah tanah Shanghai ini menjadi milik keluarga Chen? Tidak ada yang memberitahuku. Apakah ada yang mau memberitahumu hal ini? Wajah Chen Yu menjadi gelap dan dia berkata dengan marah,
kamu pikir kamu ini siapa? Apakah aku perlu memberitahumu tentang lingkaran bawah tanah Shanghai? Dia menatap Lin Yi dengan mata tajam, dan selusin orang di belakangnya sedang menunggu perintahnya. Selama dia memberi perintah, Lin Yi akan terbaring di tanah memohon belas kasihan di detik berikutnya. Saya pikir itu perlu. Lin Yi melirik Chen Yu, menyipitkan matanya sedikit, berbalik ke arah ruangan dan berkata, bagaimana menurutmu? Begitu dia selesai berbicara, Chen Gang keluar ruangan dengan cepat. Ketika dia mendengar suara Chen Yu, dia merasa jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Temperamen yang baru saja dia kembangkan menjadi ketakutan dan menghilang dalam sekejap. Bersambung.